Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Sukmarita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai menulis cerpen. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menulis sebuah cerpen, yang paling penting untuk kita pahami adalah sebenarnya apa sih cerpen itu? Nah, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, yang berarti sebuah narasi fiksi yang singkat. Jadi, tentu saja cerpen itu berangkat dari sebuah imajinasi. Nah, di dalam sebuah cerpen harus ada 5 unsur yang membangun. Yang pertama adalah karakter, yang kedua latar waktu dan tempat, yang ketiga plot, yang keempat konflik, dan yang kelima adalah tema. Karakter adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sebuah cerpen. Tokoh itu bisa manusia, bisa juga digambarkan dengan hewan. Kemudian latar waktu dan tempat adalah unsur-unsur pembangun dalam cerpen yang menjelaskan kapan dan di mana kejadian itu atau cerita itu terjadi. Plot adalah alur yang membangun cerita dari awal sampai akhir. Alur itu bisa alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Kemudian konflik adalah pokok permasalahan yang terdapat dalam sebuah cerpen. Nah, tema ini adalah hal yang paling penting dari sebuah cerpen, karena tema merupakan ide pokok atau konsep yang kemudian bisa membuat runtutan-runtutan paragraf menjadi sebuah cerpen. Selanjutnya, bagaimana membuat sebuah cerpen? Nah, itu dimulai dari pengenalan tokoh yang terlibat di dalam cerpen, kemudian memunculkan konflik di dalam cerpen, lalu klimaks dari permasalahan atau konflik di dalam cerpen, kemudian penyelesaian sebuah cerpen. Selanjutnya, dalam mengembangkan karakter dalam sebuah cerpen itu bisa dideskripsikan baik dari segi fisik maupun psikologi. Selain itu, bisa juga karakter itu ditampilkan dalam dialog dan tindakan tokoh-tokoh tersebut. Konflik yang pada hakikatnya adalah sumber ketegangan dalam sebuah cerpen itu terbagi menjadi konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal apabila tokoh dalam sebuah cerpen berkonflik dengan dirinya sendiri, atau bisa dibilang konflik batin. Sedangkan konflik eksternal terjadi antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dalam sebuah cerpen, untuk menyampaikan pesan atau ide pokok itu memerlukan diksi atau pilihan kata yang tepat, serta gaya bahasa yang sesuai untuk menggambarkan runtutan-runtutan cerita dalam sebuah cerpen. Nah, untuk menulis sebuah cerpen, kita harus memiliki rencana. Yang pertama adalah kita menentukan tema atau ide pokok. Yang kedua, setelah kita tahu apa yang akan kita tulis, kita kemudian menentukan siapa tokoh yang terlibat dalam cerpen tersebut dan sifat-sifat apa yang menarik atau sifat-sifat yang menonjol, karakter yang kuat dari tokoh tersebut. Setelah itu, kita membangun konflik antar tokoh. Lalu setelah itu, cerita itu dimulai, terus apa peristiwa penting yang terjadi dan bagaimana berakhirnya itu terkemas dalam alur yang membangun cerita tersebut. Kemudian setelah itu, pengembangan karakter. Nah, dalam pengembangan karakter ini diceritakan bagaimana karakter utama berkembang, belajar, dan bagaimana menyikapi konflik. Tentu saja dengan menggunakan gaya bahasa yang
menarik gaya bahasa yang kuat. Nah, tidak lupa pula tentu saja menggambarkan latar, baik itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Tahap akhir sebelum mempublikasikan tulisan tersebut, cerpen tersebut, kita mengadakan revisi. Pada kegiatan revisi ini, kita bisa menyesuaikan apakah tokoh tersebut betul-betul sudah menunjukkan ide atau tema dari cerpen yang ditentukan di awal, kemudian bagaimana konfliknya dibangun, apakah sudah sesuai dengan alurnya, gaya bahasanya sudah tepat, latarnya sudah menggambarkan konflik itu terjadi, runtutan konflik itu terjadi secara tepat. Nah, setelah direvisi, barulah kemudian cerpen tersebut bisa dipublikasikan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.